Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, dibandingkan dengan penurunan BI rate yang telah mencapai 125 basis poin sejak awal tahun 2025, suku bunga deposito perbankan belum juga turun dalam besaran yang signifikan. Suku bunga deposito perbankan 1 bulan hanya turun sebesar 16 basis poin dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,65% pada Agustus 2025. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada depotan dari yang cukup besar. Menurut Peri, total deposit yang memperoleh special rate dari perbankan nilainya mencapai Rp2.384 triliun atau setara 25,4% dari total dana pihak ketiga atau DPK Bank. Karena itu menurut Peri, suku bunga deposito dan kredit perbankan perlu segera turun guna memacu pertumbuhan belanja ke depannya. Wah, special rate ya Safira ya. Gimana? Nggak pada betah akhirnya nyimpan duit di bank karena para deposan besar ini akhirnya mendapat benefit lebih. Nah ya ini benar sekali ya. Jadi ini special rate, resiko minim pula daripada dipakai bikin usaha, daya beli juga katanya lagi lesu begini, resiko lebih besar lagi pastinya. Nah 25% itu besar ya Syafinas ya, dan total dari DPK. Nah 2.300-an triliun rupiah, bayangin aja kamu masuk kategori yang dapat special rate. Enggak nih, Syafinas. Dapat dong, harus berapa miliar sih sebenarnya? Bisa lah. Tapi ya itu tadi, harus berapa miliar untuk bisa dapat simpanannya agar dapat special rate tadi. Tapi kalau gitu likuiditas di perbankan harusnya bagus ya. Karena kan memang yang dapat special rate yang penempatannya besar. Lalu ada juga diberikan dana 200 triliun untuk Bank Himbara. Artinya harusnya ke depannya bank-bank Himbara ini semakin liquid. Ya, tapi Syaf, tapi kalau misalkan likuiditasnya kebanyakan, mungkin bank-bank juga pusing sebenarnya. Dari situ sisi juga bayar bunga deposan, tapi kalau misalkan nyalinya kredit atau nyalurin kreditnya juga tentu saja harus benar-benar selektif begitu ya. Karena kan tadi itu dunia usaha juga sekarang juga masih banyak yang susah juga, yang masih lagi banyak daya beli yang lemah, gitu iya ya. masih struggling, iya. Makanya kalau kita ingat-ingat kata Menteri Keuangan Pak Purbaya beberapa waktu lalu kan juga pernah bilang tujuannya mindahin dana pemerintah ke perbankan, salah satunya buat bikin suku bunga bank turun. Kan mereka juga kalau misalkan nggak mau bayar bunga tinggi terus, tapi duitnya susah disalurin jadi kredit. Padahal kan bank dapat penghasilannya, salah satunya dari selisih bunga pinjaman dan juga bunga simpanan. Jadi kita akan lihat nih nantinya seperti apa ya bank menggunakan dana 200 triliun itu yang masing-masing 55 triliun. Benar, Saf. Jadi mungkin nanti begini ya, nanti suku bunga bank itu bisa turun lebih cepat lagi dan efeknya tentu saja pengusaha juga jadi mau pinjem juga buat usaha begitu kan, bayar bunganya juga udah lebih bisa murah. Kalau misalkan pengusaha mau kembangin bisnisnya kan otomatis sebenarnya ini buka lapangan kerja juga. Ujung-ujungnya ini ekonomi juga harus bisa semakin membaik. Ya, karena kalau dipikir-pikir keren juga nih kolaborasi kebijakan antara Bank Indonesia sama Kementerian Keuangan untuk dorong ekonomi kita. Satu agresif nurunin suku bunga, satunya lagi nambah likuiditas di sistem keuangan. Ya, tapi memang perbankan juga harus ikutan kerja keras ya, Syafinas ya, supaya memang ini untuk mendorong ekonomi. Nah ini harus pinter-pinter juga cari sektor mana sih sebenarnya yang bisa dikasih kredit biar ekspansinya juga masih bagus, bisa buka lapangan kerja yang akhirnya akan mendorong daya beli masyarakat itu sendiri. Ya, kita lihat aja ya, semoga dengan adanya kolaborasi langkah Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia ini, ekonomi Indonesia ke depannya bisa semakin cepat tumbuh.